Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya David bin Sarjana Novele dari kelompok 3 dengan NIM 2207110100227, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 dengan materi gambaran umum tentang perizinan di bidang bangunan, pembangunan gedung dan hubungannya dengan perizinan, pengurusan izin mendirikan bangunan, pelayanan izin membangun bagi pemerintah daerah dalam era otonomi daerah, dan pembangunan proyek-proyek pemerintah. Pertama, masuk ke gambaran umum tentang perizinan di bidang pembangunan. Perizinan di bidang pembangunan adalah proses administratif yang harus dilalui pemilik atau pengembang untuk mendapatkan izin resmi sebelum membangun, merenovasi, atau mengubah fungsi bangunan. Tujuannya, memastikan pembangunan sesuai tata ruang, standar teknis, dan keselamatan. Saat ini, izin mendirikan pembangunan atau IMB telah diganti oleh Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG yang lebih mengedepankan kesesuaian teknis dan efisiensi proses perizinan. Lanjut ke pembangunan gedung dan hubungannya dengan perizinan. Pembangunan gedung sangat terkait dengan perizinan sebagai mekanisme kontrol agar pembangunan sesuai dengan tata ruang dan standar teknis. PBG atau pengganti IMB wajib diperoleh sebelum konstruksi dimulai untuk menjamin keamanan, kepastian hukum, dan keteraturan penataan kota. Pengawasan selama pembangunan juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan izin yang diberikan. Lanjut, pengurusan izin mendirikan pembangunan. Pengurusan PBG melibatkan pengajuan dokumen seperti surat permohonan, bukti kepemilikan tanah, gambar rencana teknis, dan dokumen pendukung lainnya ke dinas terkait atau biasanya Dinas PUPR atau DPM PTSP. Proses meliputi verifikasi dokumen, penilaian teknis, pembayaran retribusi, dan penerbitan izin. Sistem pengajuan ini terintegrasi secara elektronik melalui SIMBG untuk mempercepat proses. Pelayanan izin membangun bagi pemerintahan daerah dalam era otonomi daerah. Dalam era otonomi daerah, kewenangan perizinan pembangunan berada di pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan daerah bertugas mengatur, mengurus, dan memberikan izin pembangunan untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong investasi. Pelayanan perizinan harus transparan, efisien, dan berbasis prinsip good governance agar mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Lanjut ke pembangunan proyek-proyek pemerintahan. Proyek strategis nasional atau PSN yang melibatkan pemerintahan pusat, daerah, dan BUMN mendapatkan prioritas percepatan perizinan termasuk PBG. Proyek ini harus memenuhi standar teknis, lingkungan, dan perizinan operasional agar berjalan lancar tanpa hambatan hukum. Koordinasi antara instansi penting untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan kelancaran pelaksanaan proyek. Penundaan perizinan dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Kesimpulannya, perizinan di bidang bangunan melalui persetujuan bangunan gedung atau PBG memastikan pembangunan sesuai tata ruang dan standar teknis. Dalam era otonomi daerah, pemerintahan daerah bertanggung jawab memberikan pelayanan perizinan yang cepat dan transparan untuk mendukung pembangunan dan investasi. Kelancaran perizinan sangat penting, terutama untuk proyek pemerintahan strategis, agar pembangunan berjalan aman, legal, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Kita masuk ke contoh kasusnya. Berikut rangkuman sengketa proyek gedung di Jalan Gayam, Yogyakarta. Latar belakangnya, pembangunan gedung di Jalan Gayam, Baciro, Yogyakarta menjadi sorotan karena diduga bermasalah dalam proyek perizinannya. Izin mendirikan pembangunan atau IMB untuk gedung ini diterbitkan pada masa Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, yang kemudian menjadi tersangka kasus suap terkait perizinan bangunan. Permasalahan perizinannya, ada dugaan penerbitan IMB tidak sesuai prosedur dan melanggar ketentuan tata ruang. Awalnya bangunan disosialisasikan kepada warga hanya 2 lantai untuk hunian dan rumah makan.
Namun, dalam kenyataannya dibangun hingga 5 lantai dan akan difungsikan sebagai hotel atau guest house. Hal ini menimbulkan kekecewaan dan keberatan dari warga sekitar. Itu saja presentasi saya kali ini. Terima kasih.